Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otomi Arifin dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menerangkan tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sifatnya yaitu sebagai kebutuhan dasar membuat pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting dan vital bagi kehidupan suatu bangsa. Maka sebab itu, kebutuhan pangan yang lebih besar dari ketersediaan pangan akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu bangsa dan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja. Namun, juga tergantungnya ketahanan pangan akan menimbulkan berbagai gejolak sosial dan politik. Selanjutnya yaitu krisis pangan. Krisis pangan kini mengetahui Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Maka Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO sempat menyampaikan akan bahaya ancaman ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana di masa pandemi ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk membenahi dan ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu serta mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang mana merupakan kunci dari keberhasilan ketahanan pangan di bangsa ini. Selanjutnya itu ada strategi pertanian saat pandemi COVID-19. Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyiapkan berbagai strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Kementan juga memberikan bantuan subsidi pengangkutan pangan dari daerah surplus ke daerah minus sehingga pasukan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu upaya Kementan dalam membantu pendistribusian ini untuk bertujuan agar hasil panen pertanian dapat terserap pasar dengan harga yang wajar di tengah pandemi sehingga petani tetap bersemangat menanam dan berproduksi. Selanjutnya itu berdasarkan World Food Summit pada tahun 1996 yaitu ketahanan pangan terjadi saat semua orang kapan saja memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang aman dan bergizi dengan cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Hal ini dapat diidentifikasi dari 4 indikator yaitu ketersediaan pangan secara fisik atau physical availability, akses secara ekonomi dan fisik untuk mendapatkan bahan pangan atau economy and physical availability, dan pemanfaatan bahan pangan atau food utilization dan stabilitas dari ketiga indikator tersebut. Selanjutnya yaitu ketersediaan pangan saat pandemi, yaitu Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,4 juta ton beras dan Bulog masih serap dari petani serta beras 5.000 ton per hari dan masih terus serap sampai panen berkurang atau selesai. Selanjutnya itu Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebanyak 222.000 ton, kemudian selama 1 bulan yaitu 207.000 ton beras, dan selama 1 bulan yaitu 148.000 ton. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.